wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk kita akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang dilakukan di sekolahan. Tapi sebelumnya kita ke materi, kita akan sedikit bergerak-gerak dulu supaya lebih semangat nanti ketika kita membahas tentang materi budaya positif. Ibu Bapak boleh berdiri supaya gerakannya lebih leluasa. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ada yang mau berpendapat? Apakah sudah diterapkan? Alhamdulillah sudah ya. Bagian mana yang sudah? Bagian apa itu tulisannya? Berkembang secara utuh meliputi olah rasio, olah rasa ya. Jadi anak-anak belajar berpikir secara kreatif ya. Saya ngajar di kelas 1 karena kan anak-anak kelas 1 belum termasuknya belum percaya diri untuk melakukan kreativitas menurutnya masing-masing. Jadi oleh karena itu saya memancing anak-anak supaya mau berpendapat dengan caranya masing-masing gitu. Ada lagi yang berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam konsep pendidikan menurut Ki Haji Dewantara, saya selama pembelajaran itu sudah menerapkan proses pembelajaran dari olah rasa dan olahraga tentunya begitu, karena saya kan memang guru olahraga.
Karena di dalam olahraga itu banyak yang karakter anak yang terbentuk dari sikap tanggung jawab, sikap berani, seperti itu Bunda. Itu saja. Terima kasih. Cukup dua dulu ya, nanti masih banyak yang harus dimintai pendapat dari Bapak dan Ibu. Jadi pada kesimpulannya kita itu sebagai seorang guru ya harus menuntun, memfasilitasi guru karena murid itu datang ke sekolah kan untuk niatnya untuk belajar. Mereka datang dengan berbagai perbedaan latar belakang ya, mungkin perbedaan dari segi ekonomi ya kan, kemudian dari sosial atau mungkin juga mereka dari rumahnya itu tinggal dididik oleh orang tua tunggal mungkin ya, karena mungkin bapak ibunya tidak ada atau seperti ini. Jadi mereka datang ke sekolahan itu, murid-murid datang ke sekolahan itu dengan satu niat untuk mencari ilmu. Dan kita sebagai seorang guru atau sebutnya seorang pamong ya, guru itu menurut Ki Hajar Dewantara itu pamong. Kita itu tugasnya untuk menuntun ya, menuntun murid untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, untuk bisa membentuk karakter murid, kemudian untuk bisa menebalkan laku murid. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu sudah dilahirkan dalam keadaan mempunyai kodrat masing-masing. Kita manusia lahir dengan kodrat masing-masing. Dan guru bertugas untuk menuntun supaya kodrat itu berkembang ya, supaya kodrat berkembang sebagaimana mestinya. Karena tujuan pendidikan itu kata Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Jadi tugas guru menuntun kodrat, segala bentuk kodrat yang ada pada anak supaya anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan akhir dari pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah keselamatan dan kebahagiaan ya. Jadi tugas kita memang cukup berat ya, karena kita juga belum tentu selamat dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ini adalah tugas yang sudah kita pilih, profesi yang sudah menjadi pilihan kita, maka kita harus menjadi guru yang memang menuntun, memfasilitasi anak, menuntun supaya kodrat anak itu tumbuh dengan baik ya. Diibaratkan, jadi kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani ya. Kalau petani itu tugasnya, kalau dia sudah menanam benih, dan tugas petani adalah untuk merawatnya. Merawat itu bisa dengan memberi pupuk, kemudian menyirami, apalagi kemudian ya membasmi segala gulma-gulma penyakit-penyakit yang ada di dalam tumbuhan supaya tumbuhan itu tumbuh dengan maksimal. Nah, guru juga seperti itu ya. Tugas kita adalah memupuk dalam artian kita memberikan pengajaran sebagaimana seharusnya, kemudian kita merencanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kita juga memberikan kesempatan kepada murid untuk bisa berkreativitas, untuk bisa beraktivitas, untuk bisa mengembangkan minat dan bakat mereka ya. Jadi kita tidak bisa kan kalau seorang petani menanam jagung, jangan berharap jagung itu akan tumbuh menjadi padi, apalagi duren ya. Jangan berharap seperti itu, karena kalau kita menanam padi maka yang akan tumbuh adalah padi. Tugas kita adalah bagaimana supaya padi yang kita tanam itu menjadi bibit unggul ya, menghasilkan padi yang bagus, yang berkualitas. Tidak berharap anak yang kita didik menjadi orang lain, karena anak itu sudah membawa kodratnya sendiri ya. Apalagi murid itu katanya sudah semenjak lahir sudah memiliki minat dan bakat sendiri. Yang kadang minat dan bakat itu sudah terlihat, tapi kadang-kadang belum terlihat ya. Itu tergantung dari kita sebagai seorang guru ya. Kalau menurut teori gunung es, karakter atau yang nampak pada murid, pada sebetulnya bukan hanya murid, tidak semuanya. Yang nampak di permukaan itu hanya sepersekian saja, hanya 12%. Tapi yang di dalam, yang belum terlihat, yang mesti kita gali itu ada 88%. Jadi tugas murid itu seperti itu, jadi bukan tidak hanya melaksanakan rutinitas masuk ke kelas, bla bla bla, ngasih ini matematik hari ini gitu kan. Padahal di dalamnya itu kita harus banyak berbuat.
terutama bagaimana kita menumbuhkan karakter. Ya. Nah, menumbuhkan karakter ini ya, harus mulai dilakukan dengan pembiasaan. Ya, kita sudah menerapkan yang namanya 5S, ya kan? 5S apa itu? Mudah, putar, sapa, salam, senyum. Sapa, Salam, senyum, santun, sopan. sopan. Iya. Terima kasih Bunda. Jadi kita sudah membiasakan senyum, sapa, salam, sopan, santun 5S. Itu juga bagian dari budaya positif. Kemudian kita juga di dalam keseharian membudayakan 4 kata ajaib. Ya, 4 kata ajaib yang pertama. Terima kasih. Tolong. Maaf. Satu lagi. Permisi. Kan ada lagunya dan itu harus kita ajarkan ke anak supaya anak mudah untuk menghafal, mudah untuk mengingat. Dengan begitu akan mudah untuk menerapkannya. Ya. Coba ibu-ibu dinyanyikan lagunya. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah bilang terima kasih. Kalau mau lewat bilang apa? Permisi. Itu juga bagian dari pembiasaan positif yang nantinya akan membentuk karakter murid yang positif. Sebetulnya masih sederhana ya, maaf gitu. Tapi kalau misalkan anak tidak dibiasakan, ya nggak bakalan terbentuk buat karakter yang baik gitu ya. Jadi anak itu harus selalu diingatkan, karena kalau kita lost aja gitu ya, sekali dikasih tahu dan selanjutnya sudahlah gitu ya, anak mau menerapkan apa enggak, ya nggak bakalan terbentuk karakter baik. Jadi setiap hari tugas kita adalah mengingatkan. Tugas kita membiasakan kebiasaan baik itu, budaya positif itu menjadi membentuk karakter murid. Ya. Sebetulnya sederhana, tapi saya pernah menerapkan ketika pertama menerapkan pembiasaan positif yang meminta maaf gitu ya. Kan kalau berbuat salah kita minta maaf. Saya meminta anak-anak untuk menerapkan kata itu pertama kali kepada kedua orang tua. Saya minta anak membuat video di rumah masing-masing. Bagaimana mereka untuk mengucapkan maaf, terima kasih kepada orang tua yang sudah membesarkan. Dan alhamdulillah semua anak-anak membuat video di rumah dan orang tua responnya sangat positif. Ibu tumben, katanya anak saya minta maaf. Terima kasih ibu sudah membesarkan, sudah ngasih jajan dengan bahasa mereka dan itu divideokan, itu luar biasa. Dan ketika ditanya anak-anak senang luar biasa. Jadi jadi perasaan-perasaan yang memang ada yang selama ini tidak bisa keluar, tidak bisa tercurahkan, akhirnya dengan tugas yang seperti itu akhirnya mereka bisa melakukan itu. Jadi pertama kali membiasakan kata maaf kepada kedua orang tua, ya, karena itu bagian dari ibadah. Kemudian ya, bagian dari ibadah karena kita harus memperlakukan kedua orang tua itu dengan baik, ya. Kemudian pembiasaan-pembiasaan lain yang sederhana sifatnya sebetulnya, tapi itu akan bermanfaat sekali kalau misalkan anak-anak kan suka ada orang tua yang sudah bergelombol gitu kan, anak kan suka hilir mudik, ya. Tapi kalau memang anak tidak memiliki karakter baik, cuek-cuek aja, ya kan, nggak permisi gitu kan, padahal itu sebetulnya biasa aja gitu ya. Tapi kalau terus-terus dilakukan pembiasaan-pembiasaan seperti itu dilakukan, maka akan lama laun akan membentuk karakter positif bagi murid ya. Kemudian pembiasaan positif atau budaya positif yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Ya. Di dalam pembelajaran pasti kita akan menemukan banyak sekali masalah. Waktu kemarin, waktu saya mensosialisasikan tentang GSM di level 2, di situ ada PLC, ada dev intro, sama anti bullying. Nah, ada yang bertanya begini, peserta, Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang tidur di dalam kelas? Apakah masih ada yang seperti itu, Bu? Ada? Sebetulnya kata saya begini, kalau ada anak yang tidur di dalam kelas, kita harus koreksi diri kita sebagai seorang guru. Apakah di dalam pembelajaran kita sudah melibatkan anak dalam setiap proses? Ya,
kita memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya? Apakah kita sudah memberikan atau menerapkan metode pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, kalau memang misalkan kita hanya menggunakan metode lama yang kita ceramah saja, ya anak lama-lama akan tertidur. Apalagi kalau mungkin ceramahnya dengan bahasa yang lemah lembut, makin lama makin bilang yang ada langsung tertidur. Iya, jadi seperti diayun, ya. Yang pertama itu, yang pertama kita harus introspeksi diri, apakah pembelajaran atau metode pembelajaran yang kita sudah terapkan itu sudah berpihak pada murid tidak? Ya. Yang kedua, kalau memang misalkan ada, ya, karena saya sudah diajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah, ya, dengan cara masalah itu diselesaikan dengan long email. Masalah itu diselesaikan, jadi bukan kita yang menyelesaikan. Ide penyelesaian masalah bukan dari guru, tetapi dari murid sendiri. Nah, sekarang saya mau bertanya dari yang belum ngomong Bu Ayus. Nah, ketika menyelesaikan masalah di kelas, ya, seperti apa penyelesaiannya, atau kasus seperti apa penyelesaian yang Ibu Ayus lakukan seperti apa? Kasus di kelas. Berantem Bu Is? Berantem. Bullying ya, mungkin lebih ke bullying ya bullying ya. Seperti kayak kemarin tuh nama orang tua, terus sering ngejek bajunya jelek saudara gitu kan. Jadi cara mengatasinya paling cuma hanya merangkul, memberi nasihat pelan-pelan setiap hari, dengan daya kita aja sebagai guru, sebagai orang tua, untuk bisa bagaimana nih anak supaya bisa tidak melakukan hal seperti itu lagi. Terus hasilnya? Hasilnya sekarang udah lumayan, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi antar anak itu udah nggak ada yang namanya anak orang tua lagi. Terus nggak ada yang bullying lagi, itu udah kurang. Jadi lambat laun pelan-pelan kita dari motivasi ke ayah. Jadi memang semuanya juga butuh proses, kita tidak bisa instan ya. Langsung kita ajar anak harus begini, besok anak berubah, nggak bisa. Jadi semuanya butuh proses dan tidak semudah untuk membalik telapak tangan. Mungkin Pak Jai ini punya kasus dan cara penyelesaian sendiri. Bapak. Kurang lebih sama. Ya, mengenai masalah anak memang ini sangat sulit. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di kelas yang kita hadapi. Tapi yang sangat sering itu anak ribut. Anak ribut sangat sering. Ya, bagaimana caranya? Mungkin teknik kita cara mengajarnya supaya anak tidak ribut bagaimana? Ya, sehingga anak ini tidak ribut. Kalau kita cenderung, ya mungkin pembelajaran kita masih ada yang pakai ceramah, ya. Kemudian juga selain itu tanpa dibarengi dengan pembelajaran yang menyenangkan, seperti anak bernyanyi-nyanyi atau gerakan-gerakan apa gitu lah, supaya anak itu tidak terjadi keributan. Jadi yang saya alami ya, anak keributan ini sangat sulit karena kan kita juga sibuk juga dia. Nggak selalu mengajar aja karena anak sibuk, jadi anak disitulah anak keributan. Kalau kita atur lagi mengajar, anak itu nggak ribut. Ya solusinya itulah, jadi kita merubah pembelajaran kita, udah pembelajaran kita supaya anak itu ribut. Dan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum sekarang. Terima kasih Bapak Ibu udah sharing. Jadi itu gunanya kita berada di sini ya.
Eh, nih kita kembali ke slide dulu deh. Nah itu tentang disiplin positif. Jadi untuk membudayakan budaya positif, untuk menerapkan budaya positif, jadi kita harus mengenal dulu apa sih disiplin positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Sekarang ibu panggil. Tahu nggak alasan kenapa ibu panggil? Karena saya berantem kan Bu tadi. Kalau boleh tahu, berantemnya itu gara-gara apa sih? Itu gara-gara si Fajri, saya lagi bawa makanan, dia main bola kenain makanan saya sampai tumpah semua Bu. Terus dia ini nggak mau tanggung jawab. Pajaknya nanti ibu konsep, karena kalau ibu untuk mencari solusi seperti ini harus dua-duanya ditanyakan. Tapi ibu kepada Neng dulu, apapun tindakan teman kita, yaitu main bola, kemudian menumpahkan tadi makanan, tapi ujung-ujungnya berantem, itu sama saja hal yang tidak baik. Walaupun memang kalau dilihat secara kasat mata ada yang salah, tapi cara penyelesaiannya juga tadi yang salah juga, yaitu dengan berantem. Ya. Yang ibu tanyakan juga, seharusnya kalau tadi makanan ditumpahkan karena tendangan bola dari Fajri, hal yang baik itu seharusnya apa sih? Jangan selain berantem, jangan berantem. Tahu nggak? Pilihannya apa tuh? Kalau kayaknya ada deh pilihan-pilihan yang lain. Kalau selain berantem ada deh. Mungkin diomongin secara baik-baik atau gimana? Mungkin apa pilihannya? Minta dia gantiin makanan saya lagi Bu. Iya, bagus seperti itu. Jadi ada cara terbaik ketika kita keyakinan yang sudah dimiliki. Tadi itu jawabannya bagus tuh. Berarti Fajri harus bertanggung jawab menggantikan makanan tadi yang tumpah. Ya, seperti itu. Ya, karena itu kesepakatan kita di kelas atau di luar kelas tidak boleh berantem. Ya, tidak boleh berantem. Kemudian kalau sudah tahu tuh tadi solusinya dari jawaban sendiri dari Neng Lili, berarti ke depan harus seperti apa? Akan menjadi orang seperti apa tuh kalau menemukan masalah-masalah yang banyak, salah satunya seperti tadi. Saya nggak akan langsung emosi Bu. Bagus, pintar anak ibu. Terus apa lagi? Itu aja. Tidak emosian. Kemudian Fajri juga tadi Harus minta maaf. harus minta maaf. Nanti Fajrinya ibu proses juga. Ya, kedepannya jadi segala sesuatu jangan langsung berantem. Ya, masih ada cara-cara lain untuk menggantikan tadi makanan kita yang tumpah, atau mungkin nanti banyak hal lain, bukan hanya makanan, atau kita mungkin ketendang kaki atau apapun. Ya nak ya, mungkin itu saja. Kasih, udah Bu ya. Iya. Baik. Ya. Kemudian saling bantu sesama teman. Selain itu juga saling menghormati dan menghargai sesama. Kemudian bertanya jika tidak mengerti. Ya. Jadi ini Ibu bacakan, tapi kalian bisa lebih nanti sering baca karena ini nanti akan ditempel. Enak ya? Mungkin itu saja. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.